في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب. Jangan engkau hapus amalanmu. Jadi Bapak Ibu, tidak semua orang yang beramal itu amalannya tercatat di sisi Allah. Ada orang itu yang beramal, bersusah payah, capek, ternyata nggak dicatat sebagai amal soleh. Pemiliknya merasa amalannya banyak, ternyata di akhirat nggak ada apa-apanya. Inilah yang dimaksud surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. Orang-orang yang tertipu, merasa amalannya banyak, tetapi di akhirat kosong melompong, nggak ada apa-apanya. Catatannya terhapus. Surat Al-Kahfi ayat berapa tadi? 103 dan 104. Saya bacakan. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah Muhammad kepada mereka, hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Apakah kalian mau kami informasikan tentang orang-orang yang merugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang tersesat dan sia-sia amal kebaikannya di dunia. Perhatikan, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tetapi mereka mengira telah berbuat amal sebaik-baiknya. Jadi di dunia merasa amalannya banyak, merasa tabungannya banyak, investasi akhiratnya luar biasa. Ternyata waktu di akhirat terhapus semua, gak ada manfaatnya. Ini semua mengabarkan kepada kita ya jamaah, bahwa tidak semua amal soleh yang kita lakukan itu tercatat sebagai amal soleh. Tidak semua amal soleh yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Makanya kita harus perhatian masalah ini. Ada orang pada hari kiamat, dia merasa membawa amalan sebesar gunung, tapi di akhirat ternyata haba'an mansurah, seperti debu-debu yang berterbangan. Maka atas dasar itulah kajian ini dilaksanakan. Atas dasar kasih sayang itulah kita ingin kaum muslimin semuanya amalannya utuh. Kita menyampaikan ini bukan karena benci, bukan. Justru kita menyampaikan ini karena kita ingin kaum muslimin amalannya tetap kokoh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah apa yang harus kita lakukan supaya amal kita diterima. Satu, kita harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas, nggak mungkin Pak diterima Allah. Boten mungkin. Ada orang umroh bolak-balik sampai 27 kali. Ada orang haji bolak-balik sampai 21 kali. Tapi kalau sudah tidak ikhlas, sudah nggak ada kebaikan bagi orang yang tidak berbuat ikhlas. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka itu diperintah kecuali untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk kepada Allah. Ikhlas. Ikhlas ini seandainya Islam itu diibaratkan bangunan, maka ikhlas itu adalah pondasinya. Yang kedua, supaya amal kita tidak terhapus dan supaya amal kita diterima Allah, yang nomor dua adalah al-ittiba', berittiba', meneladani Rasulullah biar tidak tertolak. Sebagaimana hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa mengada-ngadakan perbuatan baru dalam agama yang tidak ada perintah dari Nabi, maka tertolak. Maka dari itulah kalau ingin ibadah kita diterima Allah, satu, ikhlas. Dua, harus cocok dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah.
Yang nomor 3, perbanyaklah doa supaya amalmu diterima. Di antara doa yang diajarkan Nabi, ya tadi yang saya sebutkan di awal, hadis sahih riwayat Ibnu Majah yang sudah sampean hafal, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kalau 3 itu Anda lakukan, insya Allah amal Anda ditetapkan dan dikokohkan di sisi Allah. Oke, alhamdulillah mekaten ingkang saged kula sampaikan. Pilih wonten salah ucap, salah kata, kula nyuwun gunge pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.